Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Purnamasari SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 22 Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada lembaran ini, kita akan membahas cara kerja otak, di mana menurut Daniel Kahneman, sistem berpikir pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Otak manusia yang dalam terbagi menjadi 4. Ada otak reptil atau otak batang otak, otak mamalia atau sistem limbik dan emosi, otak primata yang terhubung langsung dengan otak luhur manusia, sehingga otak reptil dan otak mamalia menjadikan sistem berpikir cepat, sedangkan otak primata dan otak luhur manusia membentuk sistem berpikir lambat. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Secara sederhana, itu dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, memberikan perlindungan. 2. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga, teman-teman, kelompok, klub, guru, konselor, atau coach. 3. Kebebasan. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi, waktu senggang, memberikan ruang untuk jati diri sendiri yang merdeka, serta liburan. 4. Kesenangan. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. 5. Kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah yang menantang, kontekstual, relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Tahap dan tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Wiraga, periode usia 0 sampai 8 tahun. Dalam periode ini, jasmani atau raga dan indera anak tumbuh pesat sekali. Dengan demikian, mereka harus banyak bergerak atau melatih otot kasar dan besar. Melatih otot halus, mengeksplorasi indera mereka, baik pendengaran, perasa, pengecap, penciuman, peraba, termasuk imajinasi, dan mengenali simbol-simbol. 2. Wiraga Wirama, periode usia 9 sampai 16 tahun. Pada periode usia ini, anak mulai berkembang pikirannya. Mereka semakin selaras seirama dengan sesamanya dan lingkungannya. 3. Wirama, periode usia 17 sampai 24 tahun. Anak dalam periode ini mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dengan sesama dan semesta. Anak dipaparkan pada keputusan-keputusan mengenai bagaimana menebalkan jati dirinya di tengah masyarakat dan lingkungan. Mereka sadar bagaimana membawa diri sebagai manusia yang merdeka. Mereka sadar betul bahwa ini hidup mereka, ini negara, bangsa, dan tanah air mereka. Tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson terbagi menjadi 6 tahap. 1. Tahap usia 0 hingga 1,5 tahun. Pada tahap ini, anak menumbuhkan harapan dan mengembangkan rasa percaya saat orang tua menyediakan kasih sayang, kelembutan, dan kepedulian. Namun, jika hal itu tidak didapatkan, maka akan membuat anak menjadi tidak percaya. 2. Tahap usia 1,5 hingga 3 tahun. Tahap ini adalah tahap usia dini di mana anak menumbuhkan tekad dan kehendak mereka hanya jika orang tua menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kontrol diri serta kemandirian. Jika tidak, maka yang tumbuh adalah keraguan dan rasa rendah diri. 3.
tahap usia 3 hingga 5 tahun. Tahapan usia ini adalah masa awal anak bersekolah. Anak mulai mengeksplorasi maksud dan tujuan-tujuan dalam kehidupan atau lingkungan mereka. Orang tua pada tahap ini perlu membuka banyak kesempatan pada anak untuk mengambil inisiatif. Jika tidak demikian, atau respon yang diberikan orang tua atas laku anak tidak hati-hati, maka yang tumbuh pada anak adalah rasa bersalah. 4. Tahap usia 5 hingga 12 tahun. Pada periode ini, anak menumbuhkan rasa kompeten atau kebanggaan atas pencapaian dan kemampuan mereka. Untuk itu, orang tua mereka harus menyediakan pengalaman bagi anak untuk menumbuh kembangkan produktivitas mereka dalam belajar. Jika tidak, dalam diri mereka akan tumbuh rasa inferior, merasa kecil dan tidak berarti. 5. Tahap usia 12 hingga 18 tahun. Periode ini terjadi pada masa remaja. Karakteristik anak pada usia ini adalah labil dan galau. Karena memang mereka sedang mencari dan mencoba-coba untuk menebalkan identitas diri mereka. Pengalaman ini akan mempengaruhi perilaku mereka di masa-masa berikutnya. Mereka mencari pegangan untuk menambatkan loyalitas mereka. Maka, orang tua perlu menuntun proses penguatan identitas agar mereka tidak mengalami kebingungan peran. 6. Tahap usia 18 hingga 40 tahun. Di periode usia ini, seseorang mulai mengeksplorasi hubungan relasi yang sifatnya pribadi. Ini adalah masa dewasa muda di mana mereka mulai mencari dan mendalami perasaan cinta. Seseorang di tahap ini mulai membangun rasa dan kedekatan intim dengan orang lain dan keluarga. Jika kesempatan untuk menumbuhkan itu semua tidak tersedia untuknya, maka akan berujung pada lemahnya dukungan sosial bagi dirinya. Dirinya merasa terisolasi dari lingkungan sosialnya. Nilai-nilai yang perlu dikuatkan oleh seorang guru penggerak. 1. Berpihak pada peserta didik. Guru penggerak selalu berpihak pada peserta didik dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. 2. Reflektif. Guru penggerak selalu mengevaluasi diri dan pekerjaannya untuk mencari cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 3. Terus belajar. Guru penggerak selalu up to date dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam bidang pendidikan. 4. Berkolaborasi. Guru penggerak selalu bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 5. Pemimpin pembelajaran. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang menginspirasi dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Inilah pemaparan tentang eksplorasi konsep modul 1.2. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.